Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang berbahagia, kali ini bersama Bu Erna kita akan membahas materi-materi inti PKN di buku tema 2 subtema 1. Sudah disiapkan ya anak-anakku bukunya? Baik. Silakan anak-anakku simak terlebih dahulu apa yang Bu Erna sampaikan. Di tema 2 subtema 1, muatan pelajaran PKN membahas tentang aturan di rumah dan aturan bermain bersama teman. Setiap rumah pasti memiliki aturan. Nah, aturan di rumah harus ditaati oleh seluruh anggota keluarga, ya. Di rumah kita ayah, ibu, dan anak-anak harus menaati aturan yang ada di rumah. Nanti kita bahas lebih lanjut apa saja aturan di rumah. Nah, apa manfaatnya jika semua orang mematuhi aturan di rumah? Jika kita mematuhi aturan di rumah, semua kegiatan di rumah akan berjalan dengan baik dan suasana di rumah juga akan menyenangkan. Anak-anak bisa merasakannya kalau di rumah kalian jam belajar sudah belajar, jam mandi sudah mandi, jam makan sudah makan, pasti ayah ibu senang, kalian juga senang, suasananya menjadi damai dan menyenangkan gitu ya. Nah, ini ada di buku kalian halaman 42. Di buku tema 2 halaman 42, aturan di rumah. Ini adalah contoh aturan di rumah Beni. Bangun pagi pukul 5. Insya Allah anak-anakku juga seperti itu aturan di rumahnya. Bangun pagi sebelum jam sholat subuh atau tepat ketika subuh ya. Bangun pagi, setelah bangun merapikan tempat tidur, kemudian bisa dilanjutkan dengan sholat subuh. Ketika di masa normal nanti, anak-anak sudah diizinkan bermain, harus selalu minta izin saat bepergian untuk bermain. Kemudian, dalam bermain tidak boleh lupa waktu. Sebelum duhur pulang, misalnya di hari Minggu ya, segera pulang. Kemudian, jika selesai bermain, baik di rumah maupun di luar, jika menggunakan alat-alat, harus mengembalikan ke tempatnya atau mau merapikan alat-alat permainan. Kemudian, ketika di rumah, setelah makan, membersihkan meja dan mencuci piring. Minimal piring yang digunakan anak-anak sendiri itu sudah sangat membantu orang tua ya. Sore hari, ketika ada waktu luang, bisa membantu pekerjaan orang tua, membantu hal-hal yang ringan, misalnya menyapukan teras, atau ikut membantu mengangkat jemuran. Kemudian mengaji setelah sholat maghrib ya anak-anakku. Setelah sholat isya anak-anak bisa belajar dengan rajin dan tidur pukul 21 atau pukul 9 malam. Jangan tidur terlalu larut malam agar bisa bangun lebih pagi, badan juga lebih segar. Baik, setelah memahami aturan di rumah, juga manfaatnya, dan siapa saja yang harus menaati aturan di rumah, mari anak-anak mengerjakan kolom kegiatan yang perlu dilakukan atau tidak boleh dilakukan terkait kegiatan tersebut sesuai atau tidak dengan aturan di rumah. Bisa anak-anak kerjakan, ada di halaman 42 ya, nomor 1 sampai 5, dan di halaman 43 anak-anak bisa menuliskan aturan di rumah anak-anak. Bangun pagi ya, aturan di rumah anak-anak seperti apa, bisa didiskusikan dengan orang tua. Itu.
Kita lanjutkan. Yang berikutnya adalah aturan saat bermain dengan teman. Pada masa-masa sebelum pandemi, di saat libur, atau saat istirahat di sekolah, kita sering bermain dengan teman. Kalau yang ini lebih ke teman yang di rumah. Bagaimana kita bermain dengan teman? Ada aturannya kan pasti, anak-anak main bola atau main kejar-kejaran itu. Nah, aturan permainan harus ditaati oleh semua anggota yang ikut bermain. Kalau anak-anak main ada 10 anak, berarti 10 anak itu harus menaati peraturan yang disepakati, ditetapkan. Nah, kalau anak-anakku mematuhi aturan permainan, maka permainan akan berjalan dengan lancar dan damai. Berarti sebaliknya, ketika ada yang tidak mematuhi peraturan, apa yang akan terjadi? Tentu saja akan timbul bisa perdebatan, bahkan sampai pertengkaran ya. Jangan sampai. Jadi semua anggota yang bermain harus mematuhi aturan permainan. Contoh aturan ketika bermain. Yang pertama, tidak boleh curang. Tidak kasar dengan teman. Misalnya dalam bermain bola. Tidak boleh menendang dengan sengaja teman-temannya. Tidak mengejek teman, tidak bertengkar dengan teman. Itu aturan ketika bermain bersama teman. Semoga kita semua bisa menerapkan dalam kehidupan sehari-hari ya ketika bermain. Nah, setelah tadi anak-anak memahami apa yang Bu Erna sampaikan tentang aturan bermain bersama teman, untuk mendalami materi tadi, anak-anak silahkan mengerjakan latihan soal di halaman 48. Ada Benny dan Edo yang sedang bermain pistol air. Kemudian ditanyakan apa yang dilakukan Benny dan Edo. Bisa dijawab ya, Benny dan Edo sedang bermain pistol air. Bagaimana aturan dalam bermain pistol air? Nah, anak-anak bisa tuliskan di sini. Misalnya, tidak boleh menembakkan pistol mengenai mata, karena nanti berbahaya ya. Itu. Bagaimana? Apa yang terjadi jika Benny atau Edo tidak mematuhi aturan dalam bermain? Nah, bisa anak-anak jawab sendiri. Tadi sudah Bu Erna sampaikan ya, apa yang akan terjadi jika kita tidak mematuhi aturan dalam bermain. Yang berikutnya di halaman 49, diperhatikan anak-anak, baik di rumah, di sekolah, di masyarakat, di mana-mana ya, pasti ada aturan. Kenapa harus ada aturan? Karena aturan ini berguna untuk mengatur kehidupan. Anak-anak bisa bayangkan, lampu lalu lintas itu kalau tidak ditaati oleh para pengendara, apa yang terjadi? Kalau tidak diberi lampu lalu lintas, juga bagaimana jalannya ramai. Nah, itu ya, itu untuk mengatur kehidupan agar pengendara tertib kalau lampu lalu lintas. Dan nanti aturan yang lain-lain bisa anak-anak perhatikan. Aturan di rumah wajib ditaati oleh semua anggota keluarga, tadi sudah kita bahas. Kemudian aturan dalam bermain wajib ditaati oleh semua anggota yang ikut bermain. Nah, bagaimana kalau tidak mematuhi aturan? Pasti akan terjadi kekacauan ya, karena memang aturan dibuat untuk menciptakan suasana yang tertib, damai, dan menyenangkan. Baik, sekian dari Bu Erna. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.